Oke, bertemu lagi dengan gua Bang David. Pada video kali ini gua ingin share ya tentang pengalaman gua ya di dunia programming, jaringan dan database ya. Jadi itu adalah permintaan dari temen gua ya yang mengatakan, "Bang, lu kan basicnya teknik komputer ya. Kenapa tutorial YouTube-nya kurang fokus di dunia tersebut ya?" Oke, untuk video pertama tentang dunia database ya. Jadi untuk kedepannya gue akan sering membuat tutorial di dunia IT ya. Oke, untuk yang pertama adalah materi tentang database ya, yang nanti akan membangun suatu aplikasi ya. Tapi untuk pertama adalah konsep pembuatan dari tabel dan database tersebut. Oke, kita lihat aja video selanjutnya. Oke, eh, pembuatan database. Kita mulai dari pembuatan database sederhana ya, database warung sembako. Oke, jadi untuk pertama kita akan membuat database warung ya. Jadi poin A, membuat database dengan cara GUI ya, Graphical User Interface ya. Jadi dia itu klik dan ketik ya. Kalau command line atau CLI itu ketik ya. Jadi kita akan membuat database dengan cara klik dan ketik. Oke, nah di sini gua menggunakan aplikasi dari Play Store ya, SQL Pond ya, yang akan kita praktekkan nanti, dan Database Designer. Untuk poin yang pertama, kita akan membuat database dengan cara GUI ya. Kita buka Database Designer. Nah seperti ini. Nah di sini, udah ada dua example sama belajar database. Kita akan membuat database warung. Kita klik tanda panah. Nah, akan muncul menu. Nah, kita kasih nama struktur atau nama database-nya misalkan warung. Description-nya tidak kita isi juga nggak apa-apa. Nah, langsung jadi ya. Jadi hanya seperti itu. Nah, ini sudah menjadi database. Terus sekarang kita menggunakan aplikasi SQL Pond ya. Nah, untuk pembuatan database sama, kita tinggal kita hapus dulu yang sudah ada ya. Ini kita hapus. Tinggal hapus. Ini hapus. Nah, kita akan membuat database warung. Nah, ini tinggal kita klik add, tombol add, jadi. Nah, kalau untuk GUI itu seperti itu ya, mudah sekali. Sekarang kita kembali lagi. Poin A sudah kita lakukan. Nah, untuk poin yang B ini, membuat, melihat, dan menghapus database dengan cara CLI atau ketik. Nah, ini tidak bisa dipraktekkan ya, karena dua aplikasi tadi itu hanya mendukung pembuatan secara graphical user interface atau GUI ya. Jadi kalau untuk mempraktekkan perintah SQL, create database warung, show databases, sama drop database warung ya, membuat, melihat, menghapus dengan perintah SQL, itu harus menggunakan aplikasi yang berada di PC ya. Kebetulan gue ini hanya menggunakan aplikasi yang berbasis Android ya. Jadi lebih cenderung ke pembuatan dan administrasi tabel ya. Untuk poin yang ketiga C, membuat tabel dengan cara GUI.
atau klik dan ketik ya. Ini sama seperti poin A ya. Cuman kalau untuk membuat tabel kita harus punya format tabelnya ya. Di sini udah gua buat ID, nama barang dan harga ya. Tipe datanya integer ID, nama barang varchar, harga integer. Nah, langsung aja ya. Eh, kita menggunakan aplikasi database designer. Nah, tadi ini kan sudah kita buat database warung. Ya, database warung. Nah, di sini di dalam database warung kita membuat tanda plus yang paling bawah ya, plus kotak-kotak paling bawah. Nah, di sini kita buat tabel barang ya, add column. Nah, di sini ID tipenya integer, ukurannya tadi 3. Ini kita kasih kunci utama ya atau primary key, save. Nah, untuk kita klik add column lagi, nama ya, nama barang. Tipenya varchar. Di sini ada banyak tipe data ya. Varchar panjangnya 35. Save dan add. Yang ketiga harga. Ini integer. Integer itu untuk angka ya. Oke, dan sudah ada ID, nama barang, harga, nama tabelnya barang, kita save. Ya, jadi nama tabel, ID, nama barang, harga, integer ya. Oke, nah itu untuk cara pembuatan dengan sistem GUI ya. Nah, jadi untuk poin yang C, membuat table dengan cara GUI itu seperti itu ya, hanya klik ya dan ketik. Dan yang kita pelajari di SQL itu ini di poin D ini. Di poin D inilah intinya ya. Jadi kita akan mempelajari bahasa struktur query language ya, bahasa query ya. Jadi kenapa sih mesti ribet-ribet kalau ada yang GUI, kenapa yang CLI? Karena database yang kita buat nanti itu kalau berjumlahnya masih 1000-2000 itu pencariannya gampang ya. Tapi kalau sudah ratusan ribu bahkan juta, ini kita harus mencarinya dengan cara menggunakan script SQL ya agar lebih cepat, atau query ya, query SQL ini ya. Oke, nah di sini untuk poin yang D kita lihat untuk format tabelnya itu kita akan membuat tabel barang ya, masih jadi database warung, tabelnya barang ya. Kita membuat satu tabel dulu ya, barang. Nanti untuk tutorial selanjutnya kita akan membuat beberapa tabel dan menghubungkannya dengan primary key dan foreign key ya, atau kunci utama dan kunci tamu. Oke, sekarang kita akan membuat tabel barang ya. Nah, di sini ada membuat tabel, kita copy aja ya biar nggak terlalu lama. Oke, gua copy dulu. Copy. Nah, ya. Oh, sorry.
copy. Nah, kita akan menggunakan SQL Pond ini ya tadi. Nah, di sini kan tadi sudah kita buat database warung ya. Di sini ada bulatan merah, artinya belum terkoneksi. Tapi kita tidak menggunakan graphicalnya ya, tapi kita menggunakan konsolnya. Nah, di sini tadi kita membuat database warung ya. Kita enter. Nah, di sini. Nah, di sini sudah terkoneksi ya database-nya. Nah, kita akan membuat tabel yang tadi ya. Tadi kita copy. Nah, itu create tabel barang. Nah, kita akan membuat tabel barang, ID ya, panjangnya tipe datanya integer, panjangnya 3 ya, primary key. Nah, dia sebagai kunci utamanya ID, nama barang, panjangnya 20, harganya integer 5 ya. Nah, ini sekarang tinggal kita enter. Nah, ini ada tampilan update count 0,9 milisecond. Nah, ini berarti sudah jadi ya. Nah, coba kita lihat tabelnya ya, dengan perintah select bintang from, nama tabelnya barang ya. Nah, empty table ya. Jadi tabelnya sudah jadi tapi masih kosong. Sekarang harus kita isi. Nah, di sini ada script ya yang udah gua siapin. Kita akan mengisi 3 record ya, 3 record data. Ya. Nah, di sini. Oke. Ya. Sekarang tinggal kita enter. Nah, pernyataan tampilan ini juga sudah menunjukkan bahwa sukses ya. Tidak terjadi error. Jadi 0,2, 0,3 ms milisecond ya, dan 0,9. Nah, itu. Sekarang, nah, sama seperti di aplikasi desktop SQL ya. Di sini kita apa yang sudah pernah kita ketik, kita bisa panggil ulang. Nah, di sini ada panah bawah dan panah atas ya. Jadi kita di sini ada, kita mau manggil select bintang from barang ya, atau mau menampilkan tabel barang yang sudah kita buat dan kita isi. Nah itu. Nah, itu ya. Select bintang from barang. Oh, ini tidak ada titik duanya, kita tambahkan aja. Kita enter. Nah, itu dia. Jadi isinya ya, ID 1 beras, nama barangnya ya, harganya 11.500. Nah, oke. Jadi ini udah, tabelnya sudah jadi, sudah terisi recordnya ya. Sekarang selanjutnya kita lihat lagi ya. Kita akan merubah ya. Nah, ini tadi select, melihat seluruh tabel yang sudah dibuat ya, sudah. Nah, kita melihat sebagian tabel dulu ya. Ya, select. Nah, dengan perintah select. Jadi nggak seluruhnya kita tampilkan. Ini kita hanya ingin menampilkan ID dan harga ya. Kita select ID, harga from, dari ya, tabelnya barang. Jadi kita akan menampilkan ID dan harga. Jadi nama barang tidak akan tampil. Ya kan? Terlihat di atasnya ada tabel, ada nama barang. Karena perintahnya itu kita akan menampilkan kolom ID dan harga saja. Jadi yang tampil ID dan harga ya. Sekarang kita akan merubah ya. Merubah itu ya sudah gua siapkan juga ya.
Nih untuk merubah isi tabel. Kita copy. Oke. Update barang, jadi update barang itu nama tabelnya ya. Update set ya, jadi update barang itu nama tabelnya. Set nama barang itu fill nama barang ya, kita isi. Nah di sini kita akan merubah beras menjadi gula, dan harganya berubah, kita rubah jadi 11.500 ya. Ya, jadi where ID, di mana ID-nya itu 1 ya. Jadi nanti ID 1 itu akan berubah menjadi gula, dan harganya juga berubah menjadi 18.000 seperti itu. Ya, kita eksekusi perintahnya. Nah, update count 0,8 milisecond ya. Jadi sudah dieksekusi, dan kalau kita memanggil akan tampilannya berubah ya. Tampilan tabelnya akan berubah. Berisi gula dan harganya 18.000. Tadinya kan beras harganya 11.500. Nah, nanti di ID satunya berubah. Coba kita panggil. Coba langsung aja select bintang from barang. Ya, kita lihat ya, tadi berubah kan. Yang sebelum dirubah itu beras harganya 11.500, setelah dirubah jadi nomor satunya gula harganya 18.000 ya. Oke, skrip ini juga sebaiknya dipahami dulu ya sebelum dihafalkan ya, karena kalau hanya dihafalkan kadang nanti bisa terjadi error. Oke, sekarang setelah kita bisa merubah, kita akan menghapus ya. Kita lihat untuk perintah menghapus itu delete from barang where ID. Jadi kita bisa menghapus per record dan menghapus ini yang bawah ini menghapus tabelnya ya. Ini delete ya, ini ya, jadi seperti ini ya. Delete from barang. Jadi yang atas menghapus satu record, yang bawah menghapus ya, menghapus seluruh data yang ada di tabel barang. Copy. Nah, kita akan menghapus berarti telur ya. Telur. Delete from barang where ID 3. Enter. Nah, tampilan update count 0,9 berarti oke. Sekarang kita lihat. Select bintang from barang. Nah, tinggal 2 record kan. Nah, sekarang kita hapus semua ya. Kita hapus semua. Nah, tadi ini perintahnya adalah delete from barang. Kita akan menghapus gula dan Indomie. Jadi nanti empty table atau tabel kosong.
kan update. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, masukkan lagi perintah select bintang from barang, kita lihat. Nah, empty table ya. Jadi tabelnya udah kosong. Ya. Sekarang kita isi lagi ya. Oh, sorry. Sekarang kita menghapus tabelnya. Ya, menghapus tabelnya. Jadi, nah di sini di poin B itu untuk database tidak bisa dipraktekkan ya, tapi untuk tabel bisa ya. Di sini untuk menghapus menggunakan perintah drop database. Berarti kalau untuk tabel berarti drop tabel ya. Nah, kita lihat. Drop table. Nama tabelnya barang ya. Drop tabel barang. Enter. Nah, sekarang kita lihat nih, select bintang from barang, kita lihat. Nah, select bintang from barang. Apakah tabelnya empty table? Tidak ada. Pasti keterangannya adalah tidak ada tabel. Nah, error no such tabel barang. Jadi tidak ada seperti tabel barang ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk coding SQL-nya ya, ini yang dikedepankan ini ya. Kalau untuk GUI sih mudah saja. Jadi kalau untuk GUI tinggal klik-klik dan ketik. Kalau untuk SQL-nya ini kita harus memahami dan menghafal kaidah-kaidahnya ya. Dan di aplikasi PhoneGap ini pun Anda bisa melihat ya. Di sini dia memberi kaidah dasarnya seperti ini ya tampilannya ya. Tuh. Nah, ini ya. Seperti ini. Jadi ini GUI-nya ya. Dan ini SQL-nya yang tadi kita praktekkan ya. Nah, untuk tampilan GUI-nya itu kita akan praktekkan di pertemuan selanjutnya ya, untuk perintah-perintah yang berbeda.